Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, kali ini di sini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari discovery, invensi dan inovasi, serta apa itu inovasi pendidikan, urgensi inovasi pendidikan, dan apa yang terjadi jika tidak ada inovasi di dalam pendidikan. Perlu kita ketahui, kata innovation dalam bahasa Inggris itu sering diterjemahkan sebagai hal yang baru atau pembaharuan. Nah, tetapi terkadang kata innovation itu juga diartikan sebagai inovasi. Nah, kata inovasi juga terkadang itu sering diartikan sebagai dari penemuan. Nah, maksudnya penemuan itu adalah sesuatu yang baru itu kan merupakan hasil penemuan. Nah, kemudian kata discovery dan invensi itu jika diartikan ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sering digunakan untuk mengartikan penemuan. Maka ketiga istilah ini dari discovery, dari invention ataupun dari innovation, nah itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu mengarah kepada istilah penemuan. Maka disinilah letak persamaan dari discovery, invensi, dan inovasi. Nah, setelah ada persamaan, kita akan membahas mengenai perbedaan dari discovery, invensi, dan inovasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa discovery itu adalah sesuatu penemuan yang memang dia sudah ada dan kemudian tapi belum diketahui. Nah, ketika diketahui itulah yang disebut dengan discovery. Contohnya apa sih sesuatu yang sudah ada kemudian tapi belum diketahui? Nah, misalnya itu adalah tumbuhan-tumbuhan alami yang sebelumnya itu belum diketahui manfaatnya. Nah, ketika diketahui manfaatnya ternyata itu adalah obat. Nah, kemudian setelah diketahui itu adalah obat, itulah yang disebut dengan discovery. Sesuatu yang wujudnya sudah ada, tetapi belum diketahui. Nah, ketika sudah diketahui, itulah yang disebut dengan discovery. Nah, perbedaan discovery dengan invensi, kalau misalnya invensi itu adalah penemuan yang memang wujudnya itu adalah wujud yang fresh, jadi wujud yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Kalau misalnya discovery tadi itu kan dia sudah ada tuh, tapi dia belum diketahui. Nah, ketika diketahui itulah discovery. Tapi kalau invensi, bedanya itu adalah penemuan yang memang wujudnya itu baru pertama kali ada dan sebelumnya tidak pernah ada gitu. Contoh invensi ini adalah penemuan alat komunikasi. Nah, ketika alat komunikasi itu baru pertama kali ditemukan, itulah yang dinamakan invensi. Jadi, alat komunikasi itu kan pasti ditemukan itu melalui pengamatan, pengalaman, kemudian pengembangan dan sebagainya. Nah, ketika alat komunikasi itu diciptakan, maka itulah yang disebut dengan invensi karena sebelumnya belum ada alat komunikasi seperti itu. Nah, kemudian ketika alat komunikasi itu ditemukan, itu adalah wujud yang baru pertama kali ditemukan dan itulah yang dinamakan dengan invensi. Nah, kemudian apa sih bedanya discovery, invensi dengan inovasi? Nah, kalau misalnya discovery tadi udah ada, kemudian belum diketahui, kemudian kalau misalnya invensi itu adalah sesuatu yang baru, yang benar-benar fresh. Nah, inovasi ini adalah pembaharuan yang merupakan bisa dari hasil discovery, bisa dari hasil invensi. Nah, itu bisa berupa ide, kemudian gagasan, barang, ataupun metode, cara-cara, dan lain sebagainya yang memang itu adalah hal yang baru, yang bisa dari hasil discovery, bisa dari hasil invensi. Nah, kita ambil contoh inovasi yang kita buat itu dari hasil invensi. Nah, tadi kan contoh dari invensinya itu adalah penemuan alat komunikasi. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai inovasi dari alat komunikasi. Nah, ketika invensi itu kan berarti pertama kali ditemukannya alat komunikasi. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, era-era terus berkembang, bahkan sekarang udah di era 4.0 yang sebentar lagi menuju society 5.0. Nah, itu terus dimodifikasi alat komunikasinya menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan. Yang mana mungkin dulu alat komunikasi itu berupa telepon genggam dan sebagainya, tapi sekarang sudah dimodifikasi dan dibarui dengan touch screen dan sebagainya, jadi layar sentuh dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dan tantangan serta perkembangan zaman. Maka itulah yang dinamakan inovasi. Ada pembaharuan-pembaharuan di sana gitu.
Kemudian kita akan berbicara mengenai inovasi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi kan ada inovasi itu adalah artinya pembaharuan. Ada sesuatu yang diperbaharui. Nah, kalau kita berbicara inovasi pendidikan, berarti inovasi pendidikan itu adalah sesuatu yang diperbarui, yang sebelumnya sudah ada, kemudian diperbarui untuk yang namanya memenuhi kebutuhan, untuk yang namanya memenuhi tantangan di dalam suatu pendidikan. Baik itu berupa pemecahan masalah, ataupun itu sesuai memang dengan kebutuhan di dalam pendidikan itu. Nah, jadi kita ambil contoh, inovasi pendidikan itu adalah kita mengambil contoh dulu itu kan kita menggunakan KTSP yang basisnya itu adalah teacher center. Jadi dia berpusat kepada guru. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman yang saat ini udah mau menuju society 5.0, maka diubahlah KTSP itu menjadi K13. Yang mana K13 saat ini adalah basisnya itu adalah student center, yang mana dipusatkan kepada peserta didik untuk supaya peserta didik itu mampu mengoptimalkan potensinya gitu. Jadi dipusatkanlah kepada peserta didik. Jadi kenapa sih diubah gitu ya KTSP menuju K13? Karena apa? Karena mungkin KTSP sekarang kalau misalnya diterapkan di era saat sekarang ini itu sudah tidak lagi bisa menjawab tantangan dunia gitu. Sudah tidak bisa yang namanya menghadapi perkembangan zaman dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan K13 dirasa itu kan dipusatkan kepada peserta didik. Peserta didik bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan dari sana, maka pendidikan itu sebagai sarana untuk yang namanya menghasilkan agent of change, agen perubahan gitu ya. Agen-agen yang bisa mengikuti perkembangan zaman, yang bisa berliterasi, baik literasi media, teknologi, bahkan literasi manusia. Nah, ketika memang dipusatkan kepada peserta didik, maka kemungkinan untuk menghasilkan agent of change yang memang baik gitu ya, maksudnya yang memang tidak gagap akan kemajuan zaman, maka itu akan semakin besar. Maka jika ditanya apa sih urgensi dari inovasi pendidikan, maka jawabannya adalah sebuah keharusan. Jadi di pendidikan itu harus ada yang namanya inovasi. Karena apa? Karena inovasi itu tadi adalah sarana untuk yang namanya menghasilkan agent of change, untuk yang namanya menghasilkan generasi-generasi yang mampu berintelektual, yang mampu berliterasi terhadap perkembangan zaman. Maka ketika pendidikan itu menjadi sarana, maka pendidikan itulah yang harus berkembang mengikuti zaman, karena akan menghasilkan agen-agen perubahan yang bakal bisa mengikuti zaman, yang bakal bisa menghadapi kemajuan dunia, yang bakal bisa menghadapi tantangan dunia seperti itu. Nah, lantas apa yang terjadi jika tidak ada inovasi di dalam pendidikan? Maka jawabannya adalah pendidikan itu akan mengalami yang namanya kemandekan. Pendidikan itu akan stuck di situ, dan pendidikan itu tidak akan menghasilkan yang namanya agen perubahan. Tidak akan menghasilkan generasi-generasi yang melek akan teknologi, yang melek akan literasi, baik itu literasi manusia, literasi teknologi, literasi media, dan literasi-literasi lainnya. Jadi pendidikan itu tidak akan mungkin untuk yang namanya menghasilkan agen-agen perubahan. Karena apa? Karena pendidikan itu sendiri tidak ada inovasi di dalamnya, tidak ada penyesuaian, tidak ada pembaharuan yang memang itu harus dilakukan untuk menyesuaikan antara perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman itu kan pasti terus mengalami perubahan demi perubahan. Maka pendidikan juga harus memberikan inovasi untuk bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi di kemajuan zaman saat ini. Jadi perlu diketahui bahwasannya inovasi pendidikan sangat-sangat penting dan harus dilakukan untuk terus-menerus. Karena memang apa? Karena pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan agen perubahan. Jadi kesimpulannya adalah inovasi pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, dan inovasi pendidikan harus terus-menerus dilakukan. Karena apa? Karena perubahan zaman terus mengalami perubahan demi perubahan, dan pendidikan harus menyesuaikan itu. Karena memang apa? Karena pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan agen-agen perubahan yang bisa mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Sekian pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan dari discovery, invensi, dan inovasi. Apa itu inovasi pendidikan, urgensi dari inovasi pendidikan, dan apa yang terjadi jika tidak ada inovasi di dalam pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera.